Amin. Haleluya. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan topik mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Siapa yang mau mendapatkan pertolongan Tuhan? Amin. Semua mau? Mau. Nah, semua mau ya. Oke. Mari kita mulai khotbah pada hari ini. Oh iya, hari ini ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, Pekanbaru. Ya, puji Tuhan, selamat beribadah. Kita akan buka, silakan. Kita akan buka Mazmur 121. Mazmur 121. Ya, puji Tuhan. Semua bawa Alkitab ya. Kita buka dan kita baca Mazmur 121 ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Satu kali lagi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalimat terakhirnya, 2, 3. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yuk. Jadi saya selalu tidak pernah tampilkan ayat karena kita baca Alkitab dulu baru muncul. Kalau nggak gitu, udah muncul di sini, saya nggak perlu lagi bawa Alkitab. Ngapain bawa Alkitab? Selalu ada kok, tinggal baca aja dari layar. Jadi jemaat dari CMC Capirawit selalu saya dorong. Pertama, jangan datang terlambat saat ibadah. Yang kedua, sebelum ibadah 10.30 minimal 15 menit. Begitu masuk ke ruang ibadah, masuk duduk tidak untuk ngobrol. Hai, apa kabar? Kemarin kemana? Tidak. Begitu masuk ke ruangan, sudah langsung dengan suasana pujian dan penyembahan. Ya. Ketiga, jemaat CMC Capirawit selalu saya dorong, saya tekankan, ibadah bawa Alkitab. Gak bawa handphone kelabakan, gak bawa dompet kelabakan, tapi gak bawa Alkitab, tenang-tenang saja. Padahal mau pergi kemana? Ibadah. Ya. Nah, jadi ibadah jangan datang terlambat. Begitu masuk langsung pujian penyembahan, dan jangan sampai lupa, apalagi dengan sengaja tidak bawa Alkitab. Oke. Di sini kita ada ayatnya, tapi kita tetap baca Alkitab kita. Oke. Dari manakah datang pertolonganku? Saya yakin ketika ada yang bilang dari manakah akan datang pertolonganku, sepakat gak dengan saya bahwa dia sedang membutuhkan pertolongan? Ya. Dia sedang membutuhkan pertolongan. Makanya bilang dari manakah akan datang pertolonganku. Artinya selain dia, siapapun itu, dalam hal ini Daud, dia membutuhkan pertolongan, maka dari kalimat itu saya juga bisa memahami bahwa dia sudah mencoba beberapa hal, bahkan beberapa orang. Jadi tidak mencoba untuk satu hal dan tidak mencoba dari satu orang, tapi sudah mencoba beberapa, tapi belum berhasil, sehingga dia bertanya, dari mana? Ini enggak, ini enggak, ini belum, semuanya belum. Sampai hari ini masih belum ada pertolongan. Sehingga dia bertanya, dari mana lagi datang pertolongan? Yang ketiga,
ketiga, saya bisa menyimpulkan dari kalimat dari mana datang pertolonganku. Masalah yang dihadapi bukan masalah yang kecil. Jadi dia punya masalah besar, sudah coba sana, sudah coba sini, tapi masih belum ada jalan keluar. Sehingga saya juga bisa memahami, menafsirkan. Mungkin saja ada orang yang punya masalah begitu besar, coba sana, coba sini, belum ketemu solusi, mulai putus asa. Ya, saudara yang pernah mengalami masalah tentunya tahu betapa beratnya masalah saudara, betapa saudara butuh pertolongan dari siapapun juga, terutama dari Tuhan. Yang tidak pernah mengalami masalah ya apa sih? Kenapa sih? Tapi yang pernah mengalami masalah betul-betul bisa. Aku ingat waktu aku mengalami masalah itu, aduh betul-betul kayak langit mau menimpa kepala. Ya, oke, lanjut. Pertolongan dibutuhkan oleh siapa? Satu, yang sakit. Kalau saya boleh bertanya, sakit apa sih yang paling gak enak? Sakit hati. Lebih baik sakit gigi. Apakah betul sakit hati yang paling gak enak? Ada yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Yang pernah merasakan sakit gigi, aduh, minta ampun. Dia bilang, udah deh sakit yang lain aja deh, tapi jangan sakit gigi. Itu baru sakit gigi. Bukan sakit yang parah, yang membutuhkan biaya, jangankan biaya pengobatan. Saya kemarin ada dengar satu anak sakit, satu hari suntik 6 juta. Satu hari. Kalau 10 hari 60 juta. Itu hanya suntik, belum yang lain-lain. Oke. Sakit apa yang paling tidak enak? Sakit gigi itu gak enak. Sakit apa lagi? Yang sederhana-sederhana aja, tapi sangat gak enak. Tahu sakit apa? Hah? Sakit kepala? Masih bisa inilah. Sakit mah. Sakit mah. Ya, oke. Ada yang gak enak. Bisul. Siapa yang pernah bisul? Aduh, sentuh dikit, minta ampun sakitnya. Apalagi kalau ada di daerah sekitar, maaf ya pantat ya, mau duduk sakit. Apa sakit? Tidur. Namanya tidur kan? Ya, kan gak sadar. Begitu dia balik ketindih, aduh, langsung mau sakit. Luar biasa. Aduh, pokoknya kalau bicara sakit, mau bisul, mau sakit gigi, mau sakit mah, gak enak. Dan karena itu ingin segera mendapatkan pertolongan. Apalagi sakitnya adalah begitu rupa, tergeletak di tempat tidur, di ranjang rumah sakit, berhari-hari, menderita sakit, menderita juga dompet. Ya, itu betul-betul butuh pertolongan. Oke, apa lagi? Siapa selain sakit? Punya hutang. Bersyukurlah kita yang nggak punya hutang. Ada yang bilang, orang kaya itu siapa? Bukan karena miliarder, bukan karena punya deposito, bukan karena punya rumah dan gedung. Bukan. Orang kaya itu apa? Tidak punya hutang. Jadi kalau kita saat ini nggak punya hutang, kita ini orang kaya ini. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau orang yang punya hutang, meskipun sedikit, aduh, itu kepala menjelang jatuh tempo, waduh, udah gak konsentrasi lagi. Pas jatuh tempo, gak bisa bayar, apalagi begitu ditagih, aduh, ampun. Ini butuh pertolongan. Apalagi nanti kalau saya urutkan 1, 2, 3 banyak. Saya wakili dengan nomor 3 saja. Siapa yang butuh pertolongan?
semua orang yang punya masalah. Semua orang punya masalah, butuh pertolongan. Apapun itu masalah. Oke, lanjut. Nah, masalah ini ya bikin keren nggak? Pusingnya 7 keliling dan akhirnya stres. Masalah bisa bikin 3S. Stres, stroke, satu lagi S-nya apa? Stop. Alias game over. Ya, masalah bikin pusing, bikin stres, 3S, stres, stroke, stop. Jadi sekali lagi, bersyukur kalau kita nggak punya masalah. Bersyukur. Ada orang punya banyak uang tapi juga punya banyak masalah. Ada punya sedikit uang tapi sedikit masalah. Ada yang nggak punya uang tapi juga nggak punya masalah. Ya. Coba ada yang bilang nggak punya uang, ya masalah dong. Untuk apa uangnya segudang? Tapi nggak dipakai juga. Itu apa? Ya. Oke, lanjut. Masalah selain bikin pusing, bikin stres, tidak enak makan, tidak enak tidur. Nah, ini hanya bisa dialami, bisa dirasakan, bisa diingat oleh orang yang pernah mengalami punya masalah. Yang nggak pernah punya masalah, apa sih? Nggak tahu tuh, nggak ngerti, ya. Tapi bagi kita yang pernah punya masalah, bukan cuma satu, maka kita pernah ingat, nggak enak makan, nggak enak tidur. Beda dengan lagu, waktu makan ingat kamu, itu lagi cinta-cintaan itu. Tapi kalau lagi punya utang, lagi punya masalah, boro-boro ingat cinta-cintaan, yang diingat apa? Masalah. Lagi makan, ingat lagi punya masalah, belum ada solusi. Lagi mau tidur, tadinya ngantuk, begitu mau meletakkan kepala, ingat masalah, jadi tiba-tiba hilang rasa kantuknya. Bolak-balik, nggak tidur-tidur. Kenapa? Ingat masalah. Pokoknya nggak enak. Pokoknya nggak enak. Yang namanya masalah itu sangat-sangat tidak enak. Oke, lanjut. Nah, tadi kan masalah bikin pusing, bikin stres. Masalah bikin tidak enak makan, tidak enak tidur. Waduh, itu udah parah. Udah nggak enak, sangat tidak enak. Nggak selesai sampai situ. Nggak selesai sampai di situ. Masalah juga bisa bikin putus asa dan iman mulai melemah. Pertanyaan begini, kok saya udah doa tapi Tuhan nggak jawab ya doa saya ya? Saya sudah mohon pertolongan Tuhan, sudah minta bantuan doa sana sini, dukungan doa sana sini, kok Tuhan belum jawab ya doa saya ya? Kenapa pertolongan Tuhan belum tiba ya? Kira-kira Tuhan mau nolong gak sih? Lama-kelamaan berubah kata-katanya, bukan Tuhan mau nolong atau enggak, tapi Tuhan sanggup menolong gak sih? Mulai meragukan ditolong Tuhan gak ini? Nggak ditolong karena nanti atau karena Tuhan nggak mampu sih? Nah, kalau sudah begitu, iblis masuk. Nah, tuh kan? Katanya kamu anak Tuhan, katanya ada pertolongan Tuhan. Udah dijawab belum? Belum kan? Nah, ini ada pertolongan instan, cepat. Mau nggak? Kemana? Dukun. Nah, ini kan tawaran yang ini kan. Di media sosial tuh tiba-tiba nyelip masuk, orang ini kaya seketika dengan cara pergi ke mbah bla 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 bla. Waduh, orang yang udah punya pusing 7 keliling soal uang dikasih kesempatan begitu dengan mudah, dengan cepat, kira-kira goyah nggak? Bisa jadi, ya bisa jadi. Saking besarnya masalah yang dia hadapi dan belum tiba solusi, tiba-tiba ditawari sesuatu solusi yang begitu mudah, begitu cepat,
bisa jadi dia goyah. Bisa orang putus asa, bisa bikin iman juga lemah. Itu masalah. Tapi saya mau berkata, jangan pernah menyerah. Mungkin pertolongan Tuhan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Mari kita katakan, pertolongan Tuhan mungkin lambat, tapi tidak terlambat. 1, 2, 3. Pertolongan Tuhan mungkin lambat, tapi tidak terlambat. Amin. Ya. Banyak orang putus asa, termasuk dulu bos saya, pemilik pabrik. Saya tidak tahu persis lah apa yang menjadi masalah dia. Saya hanya tahu sedikit. Dia panggil saya lewat sekretaris. Saya udah berhenti kerja waktu itu dan buka kantor konsultan. Saya sedang ada di klien saya di Muhammad Toha, sebuah pabrik tekstil, sedang ada di sana. Tiba-tiba saya ditelepon, Ko Yunus, Ko titik-titik minta Ko Yunus bisa datang ke pabrik. Saya bilang, ada apa ya? Sudah sekian tahun saya berhenti dari pekerjaan saya itu. Ada apa? Saya bilang. Pokoknya tolonglah Ko Yunus, katanya. Bisa nggak datang ke pabrik? Ya, ada penasaran juga dari saya, ada apa ya? Kalau pikiran bisnis, dulu saya kerja, sekarang saya jadi konsultan. Apa saya mau jadi konsultan ya di situ ya? Atau ada apa ya? Karena tidak tahu jawabannya, saya bilang oke, saya akan datang. Saya datang ke pabrik tempat saya dulu pernah bekerja 10 tahun, bertemu dengan pemiliknya, dan dia bilang, Ko Yunus, uang saya tinggal sekian miliar. Saya waktu itu jangankan punya sekian miliar, lihat uang sekian miliar dia belum pernah. Ya di mana kita bisa lihat uang ada triliunan, tapi letaknya di bank. Saudara pernah lihat entah di meja, entah di mana lah uang diletakkan gitu, uang miliaran pernah? Kalau saya belum. Ya, kalau saya belum. Nah, jadi saat itu dia bilang, Ko Yunus, uang saya tinggal sekian miliar. Mati saya, masih punya uang sekian miliar itu udah gede. Tapi dia bilang, Ko Yunus, uang saya tinggal sekian miliar. Itu artinya dari yang banyak menyusut hanya tinggal sekian. Sekian apa? Sekian miliar. Coba kalau saya bilang, Rina, uang saya ada 10 miliar. Itu artinya apa? Bagi saya waktu ngomong itu uang saya banyak. Tapi kalau saya bilang, Rina, uang saya tinggal 5 juta. Tinggal, berarti sisa. Itu sama. Jadi dia ini stres. Saya bekerja dengan dia 10 tahun lalu. 10 tahun saya bekerja. Waktu saya masuk, dia punya satu pabrik. Setelah saya keluar, dia punya 3 pabrik. Suksesnya ya? Saya punya satu pabrik dengan 1000 karyawan lebih, punya 3 pabrik. Nah, jadi saya keluar dalam posisi pabriknya sudah 3. Tapi ketika saya dipanggil, pabrik 1 dijual, pabrik 2 masuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan kemudian disita oleh negara. Jadi kembali dari 1 menjadi 1. Uang yang tadinya dari segini menjadi segini, dan akhirnya menyusut. Dia bilang, uang saya tinggal segini. Artinya dia sedang apa ke saya? Bahasa anak remaja sekarang, sedang curhat. Ya, curhat pada orang yang pernah kerja dia, pada dia 10 tahun, yang waktu saya masuk pabrik 1, saya keluar pabrik 3, dan ketika saya dipanggil lagi, pabrik kembali jadi tinggal 1.
Singkat cerita, dia bilang, Pak Yunus, tolong doakan saya. Oh, baik. Kita panggil seluruh pimpinan pabrik, direktur, manajer, kepala bagian, masuk ke ruang meeting. Kemudian kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan dari yang hadir. Tapi saya berdoa dengan keyakinan saya Kristen. Beliau ini bukan stres lagi, tapi depresi. Ada 2 kejadian yang pernah terjadi. Biasanya dia pulang dengan sopir, tapi kali itu dia pulang nyetir sendiri. Dari pabrik ke rumah paling lama berapa? 30 menit. Tapi ditunggu-tunggu nggak sampai-sampai, ditunggu-tunggu nggak sampai-sampai, ditunggu-tunggu nggak sampai-sampai. Mungkin mampir dulu kah? Ditunggu sampai malam nggak sampai-sampai. Sampai dapat kabar. Ada di mana dia? Ada bisa tebak? Pabrik di Cimahi, rumah di Bandung. Kemana dia? Bukan. Dia sudah ada di Jakarta. Apa yang terjadi? Pokoknya dia nyetir mobil, tiba-tiba sudah sampai ke Jakarta. Artinya apa? Dia nyetir mobil tanpa tujuan. Hanya nyetir aja, tanpa tujuan dan tanpa sadar. Nyetir aja. Tahu-tahu udah sampai di Jakarta. Yang kedua, pernah juga dia bawa mobil sendiri tanpa bawa sopir. Nah, waktu itu belum biasa seperti sekarang, mobil-mobil kan pada matic kan. Waktu itu mobil masih manual, mobil mewah tapi masih manual. Dan apa yang terjadi? Dia jalan bawa mobil sendiri dan jalan itu menanjak. Dan dia naik mobil itu, kendarain mobil itu hanya dengan persnelan satu. Padahal jalannya menanjak. Jadi mulai nanjak sampai ke ujung yang nanjak itu dia hantam hanya dengan persnelan satu. Dan saya tutup cerita saya dengan, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu, tapi saya kaget ketika dapat telepon. Nama saya Hansen, T. Hansen, Yunus Timotius. Saya dapat telepon, Seng, itu bos lu, BD. Tahu BD? Bunuh diri. Hah? Di mall itu loncat dari lantai itu ke bawah, langsung darah berceceran dan meninggal seketika di tempat. Putus asa. Jadi dari manakah datang pertolonganku? Waduh, saya bilang tadi itu dari orang yang sudah punya masalahnya berat, besar, sudah coba sana coba sini juga nggak ada jalan keluar. Dari mana datang pertolonganku? Ya, oke, lanjut. Ini akan terjadi pada orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Putus asa, bunuh diri, dan imannya lemah. Bisa-bisa dia tinggalkan Tuhan, bisa-bisa dia menghujat Tuhan. Tuhan ternyata tidak maha kuasa. Buktinya masalahku tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Bisa jadi begitu kalau tidak dekat dengan Tuhan. Ya, oke, lanjut. Orang yang dekat dengan Tuhan, kebalikan, berbeda. Bukan putus asa, bukan iman makin lemah, tidak. Orang yang dekat dengan Tuhan, sama-sama katakan 2, 3. Ya, Suaranya
mulutnya bilang yakin tapi nadanya, volumenya nggak yakin ya. Orang yang dekat dengan Tuhan Yakin. Satu kali lagi, orang yang dekat dengan Tuhan Yakin. Tuhan pasti menolong. menolong. Nah, itu dia. Yakin gitu ya. Yakin apa? Tuhan pasti menolong. Cepat atau lambat. Indah pada Waktunya. Ini tukul, kita nggak tahu ya bagaimana perkembangan terakhir. Sakit kan? Acaranya sudah nggak muncul lagi kan? Yang kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Tapi tukul, dalam pengamatan saya, dalam beberapa talk show-nya, dia suka mengutip indah pada waktu. Ya, bagi yang suka nonton tukul lah, ya pasti memperhatikan. Ini tukul kok sering mengucapkan indah pada waktunya. Padahal itu dari mana ini kata itu? Firman Tuhan. Ya, nah kita tahu kan tukul kan beda iman dengan kita kan. Nah, tapi dalam talk show-nya dia suka mengutip kata-kata indah pada waktunya. Pada kalimat itu ada di sini. Lama kelamaan muncul lagunya bukan lagu gereja, lagunya bukan lagu rohani, bukan lagu rock, bukan lagu pop, tapi lagu apa? Dangdut. Dinyanyikan oleh Dewi Persik. Judulnya Indah pada Waktu. Ya, oke. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan yakin Tuhan pasti menolong, cepat atau lambat, indah pada waktu. Amin. Enak ngomongnya ya, kalau lagi nggak punya masalah. Tapi kalau lagi punya masalah, masihkah kita bisa ngomong seperti ini? Masih, asal kita dekat dengan Tuhan. Yuk, lanjut. Ini dia dasarnya. Mazmur 121 ayat 2. Mari kita baca. Buka lagi Alkitab kita. Mazmur 121 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan. Bukan dari dukun ya. Nah, yang menjadikan langit dan bumi. Yuk, buka. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang mana? Tuhan yang mati? Tuhan yang tidak berdaya? Atau Tuhan yang maha kuasa? Langit dan bumi saja ciptaannya. Indonesia belum bisa memproduksi mobil listrik. Nanti mungkin bisa, tapi sekarang belum. Apalagi dalam bentuk massal, belum. Negara tertentu yang sudah sanggup bikin mobil listrik, bahkan dalam jumlah massal, dengan model yang bermacam-macam. Hanya beberapa negara yang sanggup, dan itu disebut negara hebat. Baru bikin mobil listrik. Ada negara yang bisa bikin langit? Nggak ada. Ada yang negara yang bisa bikin bumi? Nggak ada. Bahkan tuh pergi ke bulan pun, walau dulu katanya ada yang pernah ke sana, orang meragukan, betul atau bohong? Masa tahun 69 bisa? Masa tahun 2022 nggak bisa? Mana lebih canggih? Teknologi 69 dengan 2022? Dua-dua. Kok 69 bisa ke bulan? Masa 2022 nggak pernah ada yang ke bulan? Diragukan, dipertanyakan. Benar itu ke bulan? Atau jadi bulan-bulanan aja? Belum ada negara yang bisa bikin langit, bikin matahari, bikin bumi. Ada katanya negara Tiongkok sekarang sudah membuat matahari buatan. Katanya, ya, dengan panasnya, dengan ini apa segala macam, katanya.
kemana kita belum pernah tahu ya. Coba dites gitu ya. Indonesia dalam keadaan malam jam 6, jam 7, jam 8 tiba-tiba terang. Ini apa? Oh, itu matahari yang dinyalakan oleh Tiongkok. Mari kita percaya gitu ya. Ini terang benderang padahal udah jam 9 malam. Oh, itu lagi dihidupi mataharinya Tiongkok. Mari kita percaya. Kalau sekarang biarlah katanya. Sampai hari ini belum ada negara, belum ada orang yang bisa bikin langit dan bikin bumi. Belum ada. Tapi Tuhan bukan akan, tapi sudah menciptakan langit dan bumi. Itu menunjukkan Tuhan kita luar biasa. Dan dialah yang akan memberikan pertolongan itu buat kita. Jadi jangan pernah ragu. Kira-kira Tuhan bisa nggak ya? Kira-kira Tuhan sanggup nggak ya? Jangan ada ragu. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Jelas dan tegas. Dari mana pertolonganku? Dari Tuhan. Lanjut. Sekarang kita sampai pada pertanyaan, bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Tuhan? Sesuai dengan topik khotbah saya, mendapatkan pertolongan Tuhan. Oke, cepat saja. Karena waktu kita ibadah hanya 1 jaman, ya. Bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Tuhan? 1, percaya 100%. Bahkan ada yang mengatakan begini, saya percaya sama dia 1000%. Nah, artinya orang ini betul-betul dipercaya, bukan cuma 100%, tapi 1000%. Kita kalau percaya sama Tuhan cukup 100%, nggak perlu 1000%. 100% artinya apa? Betul-betul percaya. Jangan hanya sebagian. Jangan hanya 99,9%. 100% kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percaya. Oke, lanjut. Mazmur 26 ayat 1. Mari kita baca. Mazmur 26 ayat 1. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu. Saya kali lagi dengan suara yang keras. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tuh, ditambah itu, dipertegas itu. Percaya bukan setengah. Percaya bukan 3/4. Percaya dengan tidak ragu-ragu. Itu dia. Kamu percaya sama saya? Percaya. Tapi dalam hati antara iya dan tidak sih, tidak. Percaya tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, itu percaya 100%. Itu namanya percaya 100%. Ya, jangan kepala dilepas, ekor dipegang. Jangan. Percaya 100%. Itu caranya kalau mau mendapatkan pertolongan Tuhan, gak ada cara lain. Percaya 100% dan tidak ada keraguan. Sebab ada setitik saja keraguan, Tuhan mau kita betul-betul mempercayakan semua masalah kita. Bukan cuma mempercayakan masalah kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan 100%. Saya pernah dengar ada satu teman bilang, Pak Yunus tahu istilah ini apa? Pasrah. Oh, saya tahu. Pasrah itu bukan menyerah. Beda menyerah dengan pasrah. Akhirnya pasukan ini menyerah kepada pasukan yang menyerang. Itu menyerah. Nggak ada pasukan ini pasrah. Nggak. Menyerah berbeda dengan pasrah. Tapi Pak Yunus tahu nggak ada satu kata dalam bahasa Jawa? Apa saya bilang? Pasrah juga. Tapi ada tambahannya. Pasrah bongkoan. Bongkoan. Bongkok saya tahu ya. Orang kalau makin tua kan tulang makin ini bongkok atau bungkuk.
pasrah bongkoan, bongkok apa? Saya bilang, oh intinya begini, pasrah bongkoan itu menekankan tentang kepasrahan, artinya pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu kan, oh itu ya pasrah bongkoan. Itu katanya pasrah bongkoan. Jadi nggak cukup hanya kata pasrah, tapi pasrah bongkoan. Nggak ada sedikit pun kesempatan untuk tidak ada pasrahnya. Pasrah habis-habisan. Itulah. Ternyata ada orang pasrah yang sekadar pasrah, tapi ada yang istilah pasrah bongkoan, pasrah habis-habisan. Kita juga harus seperti itu. Begitu percaya bongkoan, percaya habis-habisan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mari kita ucapkan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. 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 Yang nonton juga saya ajak untuk mengucapkannya dan mengaminkannya. Oke, lanjut. Mazmur 27 ayat 3. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dikepung, belum diserang, tidak takut. Terjadi peperangan, tetap tidak takut. Saya sedang mengurus sebuah masalah yang dialami oleh klien saya. Tanahnya diserang, 120 orang menyerang. Saya lagi tidak ada di tempat, jadi saya tidak mengalami, ya. Nah, tapi dalam waktu dekat, hari Kamis, ready mix beton akan masuk. Mereka mengelas pintu gerbang. Nanti kami akan buka. Saya akan hadir di sana. Apakah akan terjadi penyerangan dengan 120 orang lagi? Saya nggak tahu. Tapi hari ini kepada kita Tuhan berkata, kepada saya Tuhan berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Percaya apa? Tuhan pasti menolong. Ya, profesi seorang pengacara seperti saya memang riskan, memang berisiko, ya. Tapi selama Tuhan Yesus bersama dengan saya, siapa yang menjadi lawan saya? Tidak. Karena Dia berperang ganti saya hanya menerima kemenangan. Ya, Dia yang berperang, saya menerima kemenangan. Oke, lanjut. Yang pertama, percaya 100%. Yang kedua, taat. Udah. Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan, bagaimana mendapatkan pertolongan hanya dengan 2 cara. Nanti ada 3, 4, 5, silakan. Tapi hari ini kita dengarkan ada 2 cara mendapatkan pertolongan Tuhan. Satu, percaya bongkoan, percaya habis-habisan, dan yang kedua, taat. Yuk, buka. Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6. Ini ayat terakhir ya. Lukas pasal 5 perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus sudah menjala, cari ikan semalaman, tapi tidak ada satupunnya. Ya, kita baca di ayat 5-nya. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. No, nihil, nggak ada apa-apa, sama sekali gagal. Ya, udah capek,
udah semalaman, udah kecewa, no, gagal. Tapi lanjut, terus tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Ayo, mari kita lihat. Dia udah gagal. Orang gagal itu kecewa. Dia gagal, sudah semalaman capek. Sudah capek, sudah kecewa, tiba-tiba disuruh lagi. Nah, ini kadang-kadang manusia yang kita kan muncul bandel. Guru bukan nelayan, kami yang nelayan, kami lebih tahu. Kami aja gagal, apalagi guru. Seringkali kita pakai akal pikiran kita. Kita pakai kemampuan kita. Tapi puji Tuhan, kita belajar dari Simon Petrus. Masih Simon. Dia bilang apa? Semalaman kami bekerja keras, nggak main-main, tidak nangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jalan juga. Ini bicara tentang apa? Bukan di mulut, tapi dipraktekkan. Dan apa yang terjadi? Ayat 6. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, bertindak ya, melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sejumlah besar ikan. Saking banyaknya sejumlah besar ikan itu, sehingga jalan mereka mulai koyak. Artinya, lebih banyak yang masuk daripada kemampuan untuk menangkap. Berapa kemampuan kita? Di deposito, di kamar, di mana untuk menyimpan uang. Tuhan sanggup beri lebih dari kemampuan dan kebutuhan kita. Asal T-A-A-T dibaca dari depan ke belakang, dibaca dari belakang ke depan, tetap sama bunyinya. Apa? Taat. Mau pergi kemana, bodo amat. Pokoknya hanya satu kata, taat. Dalam kondisi gini, taat. Kondisi begitu, taat. Kondisi apapun, tetap taat. Itu yang Tuhan mau. Dan boleh itu kita lakukan, pertolongan Tuhan kita datang. Lanjut. Terus taat. Dan terus jalannya mulai. Artinya, apa yang diharap lebih, itu yang Tuhan beri. Apa yang dibutuhkan, Tuhan berikan lebih dari apa yang dibutuhkan. Tuhan gak kasih pas-pasan. Padahal secukupnya aja sudah bagus. Tapi Tuhan beri lebih. Menunjukkan Tuhan kita berkuasa dan maha kuasa. Karena itu jangan pernah ragu. Percayalah kepada Dia 100% dan taat. Apapun yang disuruh oleh Tuhan, lakukan, dan lakukan. Apa saja yang Tuhan suruh, apa saja yang Tuhan perintahkan, taat. Jangan membantah. Jangan pakai pikiran sendiri. Nurut aja. Orang yang nurut walaupun bodoh itu lebih disukai daripada pintar tapi nggak nurut. Disuruh ini tapi kan begini, disuruh begini tapi kan begini. Nurut. Taat. Itu kunci kita mendapatkan pertolongan. Haleluya. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih. Kami tahu sekarang bagaimana kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami harus percaya bongkoan kepadamu, percaya habis-habisan. Dan kami harus melakukan bagian kami, taat. Apapun yang Tuhan suruh, apapun Tuhan perintahkan, kami lakukan. Dengan dua cara ini, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Karena itu Tuhan, apa yang sudah kami lakukan dari awal kami datang sampai kepada saat ini, ampuni kami kalau ada pikiran kami, hati kami, kelakuan kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni Tuhan, ajar kami dan kami mau taat dalam setiap ibadah dimanapun kami beribadah. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga ibadah itu menjadi kesenangan bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan lewat ibadah kami, kami percaya pertolongan Tuhan
indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang sudah hadir mendengarkan ibadah, mendengarkan khotbah ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkannya lewat Zoom ataupun lewat Facebook. Berkati semuanya Bapa. Bagi mereka yang punya masalah, punya persoalan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pertolongan-Mu tiba pada waktunya bagi mereka. Sehingga ada kesaksian dengan mulut mereka berkata, Tuhanku luar biasa. Tuhan adalah penolongku yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita di